Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Anggreni. Di sini saya ingin menjelaskan tentang subnetting IP kelas B dan IP kelas C. Mari kita simak. Nah, di sini sudah ada IP kelas B, yaitu 170.15.1.0 prefix 19. Nah, pertama-tama kita cari ininya dulu, 111 oktetnya. Kita mencari oktetnya dahulu. Satu oktet itu terdiri dari 8 bit, maka kita cari angka satunya itu jumlahnya 8. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini prefix 9 IP kelas B dimulai dari prefix 17, dimana biasanya yang angkanya itu 1. Untuk prefix 18 itu satunya ada 2, sedangkan prefix 19 satunya ada 3. Nah, sisanya itu 0 0 0 0 0 titik 0 0 0 0 0 0 0. Nah, maka di sini nih X nya ini yaitu 1, satunya itu ada 3, maka kita tulis X nya ada 3, dan Y nya sisa 0, yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Y nya ada 13. Nah, lalu kita masukkan ini ke dalam tabel yang di bawah untuk mencari netmax nya. Dimulai dari sebelah kiri, 1 2 3. Nah, sisanya itu 0 0 0 0 0. Maka 128 ditambah 64 ditambah 32 sama dengan, maka hasilnya 224. Kita tulis di sini 224. Jadi netmaxnya itu, jadi satu-satu ini itu bernilai 255 255. Nah, untuk IP kelas B ini 255 nya hanya ada 2, 255 tuh. Lanjut, kita mencari subnetnya. Untuk rumusnya yaitu 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X. Di sini X nya itu ada 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8, atau jumlah yang dibutuhkan itu bisa 8 PC atau 8 lantai. Untuk mencari hostnya itu 2 pangkat Y dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 13 dikurang 2, maka hasilnya 8190. Nah, selanjutnya kita mencari blok subnet. Blok subnet itu biasanya rumusnya 256 dikurang akhir dari netmasknya, yaitu 224 dikurang. Lalu kita kurangkan 256 dikurang 200, jadinya pun 32. Nah, berapa IP yang harus kita cari? Yaitu 0, dimulai dari 0, 32, 64, maka 96, N. Nah, untuk cara yang terakhir yaitu menentukan table subnetnya. IP networknya yaitu 170.15.1.0. Kita copy dari sini, lalu kita paste. Nah, maka seperti ini. Lalu ini juga sama, akhirnya kita ubah menjadi 32. Nah, yang ini juga sama, kita ubah 64. Lalu di sini kita ubah menjadi 96. Tabel yang terakhir kita kosongkan saja.
untuk mencari IP awal kita tinggal tambahkan seperti tadi, lalu tambahkan 1, lanjut di sini kita tambahkan 32.1, lalu di sini ada 64.1, di sini 170, 96.1. Nah, setelah IP awalnya sudah dicari, kita mencari IP akhirnya. Bedanya IP akhirnya itu 0 yang pertama kita cari di sebelah kanannya, ini kan 32, lalu kita kurangkan 1 menjadi 31. Nah, terus kita tulis 254. Nah, seperti ini untuk mencari IP akhir. Lalu kita pastekan di sini. Di sini kita lihat ini 64, maka 63.254. Lalu di sini 95.254. Untuk yang ini kita cari dulu 96 ditambah 32 nya berapa. Untuk tabel selanjutnya itu 128. Jika tabel selanjutnya 128, maka kita kurangkan 1 menjadi 127. 254. Nah, sekarang kita mencari IP broadcastnya. Sama seperti tadi, kita kopaskan dari atasnya saja. Bedanya akhirnya tuh yang 254 kita ubah menjadi 255. IP broadcast biasanya itu 255. 63.255. 95.255. 127.255. Nah, seperti ini tampilannya untuk mencari tabel subnetnya. Nah, untuk selanjutnya kita mencari 165.165.0.0/21. Seperti biasa yang kita lakukan itu mencari prefix dari 21, yaitu yang untuk satu pertama itu prefix 17, satu yang kedua 18, 3 19, 4 20, 5 21. Sudah ketemu, berarti sisanya itu 0. 1, 2, 3, sisanya itu 3. Jumlah oktet itu ada 8. Nah, sisanya lagi itu 0. Berarti diketahui X-nya itu ada 5 dan Y-nya ini ada 8. 8 ditambah 3 berarti 8 ditambah 3 yaitu 11. Berarti Y-nya ini ada 11. Lalu kita masukkan untuk mencari net max-nya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa kita hitung 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Maka hasilnya kita hitung 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8, maka hasilnya 248.
248. Nah, kita sudah mencari nilai akhir dari net mass-nya. Selanjutnya kita tulis net mass-nya 255,248.0. Maka subnetnya itu X-nya ada 5. 2 pangkat 5 adalah, sini sisanya 0, 0, 0. Untuk mencarinya mudah tuh. Kita lihat dari tabel sini, kita jumlahkan dari sini, ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 pangkat 5 itu ada 32. Lalu 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y adalah 11. 2 pangkat 11 dikurang 2 sama dengan maka hasil 2 pangkat 11 yaitu 46. 046. Lalu kita mencari blok subnetnya seperti biasa, 256 dikurang 248, maka hasilnya itu 8. Berarti IP yang kita akan cari yaitu 0,816.24. Di sini dia mintanya kan 32. Kita lanjutkan satu lagi sampai 32. 32 koma, itu bisa aja, nggak usah koma. Seperti biasa kita kopas dahulu IP-nya yang di atas untuk mempermudah ya. Kita masukkan ke IP networknya. Maka di sini tuh di tabel yang kedua kita masukkan lagi. Setelah mencari IP networknya, kita lanjut isi untuk tabel yang kedua, yaitu 165.165.0.0. Jadi kita ubah menjadi 0.8. Terus selanjutnya 165.165.0.16. Lalu selanjutnya kita ubah menjadi 0.24. Lalu setelah itu kita ganti 0,32. Kita lanjut mencari IP awalnya. Lalu kita ubah menjadi 1.0. Lalu kita copy. Begitupun dengan tabel selanjutnya. Kita ubah jadi 8.0. Maaf, 8.1. Lalu yang ini IP awalnya kita ubah menjadi 0.1. Setelah itu yang di tabel ketiga kita ubah menjadi 16.1. Begitupun dengan sebelahnya menjadi 24.1 dan 165.165.32.1. Sekarang kita mencari IP akhirnya dengan kita ubah akhirnya menjadi 254 7.254. Dikarenakan 8 dikurang 1 maka hasilnya 7. Lalu di sebelahnya 16 dikurang 1 maka hasilnya 15. 24 dikurang 1 maka hasilnya 23. 32 dikurang 1 maka hasilnya 31.254.
Nah selanjutnya itu karena 32 ditambah 8 sama dengan 40, maka kita lalu hasilnya 40 kita kurangkan 1 menjadi 39.254. Lalu kita copy untuk IP broadcastnya jadi 7.255. Nah ini 15.255. Terus selanjutnya itu 23.255. Nah untuk selanjutnya itu 31.254. Selanjutnya itu 39.255. Sudah selesai, kita tandakan untuk IP networknya. Lalu IP awal dan IP akhirnya. Lalu IP broadcast kita tandakan seperti ini. Maka hasil tabel subnet seperti ini dan perhitungan kelas IP B seperti ini. IP kelas B seperti ini. Selanjutnya masih dengan IP kelas B ada 156.165.0.0 prefix 17. Seperti biasa kita mencari netmasknya dulu. Berarti kalau prefix 17 itu satunya itu ada 1, sisanya itu 0. Lalu kita cari tabelnya menjadi 1 di 128. Oh iya, X nya itu berarti 1 dan Y nya itu ada 15. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka netmasknya itu seperti biasa ada 255.255.128 128.0. Subnetnya 2 pangkat X, X nya sama dengan 1, maka hasilnya 2 PC atau 2 lantai. Hostnya 2 pangkat Y, 2 pangkat Y, di sini ada 15. Di sini ada 15 dikurang 2 pangkat 15 dikurang 2. Maka 2 pangkat 15 dikurang 2 sama dengan 32.768. Lalu kita kurangkan 2 menjadi 32.766. 32.766 host. Maka blok subnetnya 256 dikurang 128. Maka hasilnya itu 256 dikurang 128. Hasilnya berapa? 128. Maka IP yang kita cari yaitu 0,128. Kenapa di sini 2? Karena di subnetnya ini si user minta 2 PC, maka kita tulisnya itu 0,128. Letaknya di sini. Tabelnya di sini kita hapus. Untuk mencari IP networknya, seperti biasa kita kopas dari atas. Di sebelah sini.
156, 165.0.0, 165, 0, 128. Maka IP awalnya di sini 1. Maka di sebelah itu 128.1. Nah, IP akhirnya karena di sini 128, maka di tabel pertamanya 127 kita kurangkan dengan 1. 128 dikurang 1 maka hasil 127 ya, tambah 128 256 maka 255 karena di tabel selanjutnya yaitu 256, maka di situ kita tulis 255 titik nolnya di sini kita ganti 254. Nah, di sini bawahnya IP broadcastnya 255. Di sini juga sama pada tabel pertama 127.255. Nah, seperti ini kita tandahi dulu pada IP network dan IP awal dan IP akhir. IP broadcastnya nah seperti ini. Nah, di sini kita mencari IP kelas C yaitu 210.212.191.0 prefix 29. Seperti biasa kita mencari satu-satunya dulu. Di sini kita tambahin satu-satunya 8 oktet. Nah, setelah itu kita mencari prefix 29 dikurang 24 bit sama dengan 5. Maka kita tambahkan di sini satunya itu ada 5. 1 2 3 4 5. Sisanya ini 0. Lalu berarti X nya ini ada 5 dan sisanya itu 0 ada 3. Kita masukkan ke tabel dari sebelah kiri 1 2 3 4 5. Sisanya ini 0 0 0. Berarti kita menjumlahkan ada 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Maka hasilnya 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Maka hasilnya 248. Maka maksnya di sini 248. Maka 2 pangkat X, maka subnetnya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5, maka hasilnya 32 PC atau 32 lantai. Dan hostnya 2 pangkat Y dikurang 2 pangkat Y ini sama dengan 3. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 2, maka 8 dikurang 2 sama dengan 6 host.
Nah, blok subnetnya ini ada 256 dikurang 248, maka hasilnya 256 dikurang 248, hasilnya 8. Sama seperti kelas B tadi, di sini saya sampai 32. Di sini kita mencari IP-nya dari 0, 8, 16, 24, 32. Nah, setelah itu kita ke tabel subnetnya. Untuk mencari IP networknya, kita copy dulu, lalu kita pastekan di sini. Nah, berarti berbeda dengan IP kelas B tadi. Untuk IP C yaitu 210.212.191.0. yang diubah itu akhirnya sama seperti ini. Maaf, saya copy sini. Berarti di sini tuh 8, di sini 16, di sini 24, sini 32. Lalu kita cari IP broadcastnya dahulu, di mana 210.212.191.8. Nah, 8 nya ini kita kurangkan 1 menjadi 7, maka 191.7. Setelah itu sama seperti tadi, di sini saya berarti 16 dikurang 1 yaitu 15. Di sini karena 24 dikurang 1 maka hasilnya 23. Kita kopas lagi, lalu kita kopaskan lagi. Eh, 32 dikurang 1 maka 31. Untuk 32 ditambah 8 sama dengan 32 ditambah 8, 40. Jika tabel selanjutnya itu 40, maka di sini 39. Kita tentukan IP awalnya. IP awalnya 210.212.191.1. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Di sini 8 ditambah 1 maka 9. 16 ditambah 1 sama dengan 17. Lanjut, 24 ditambah 1 sama dengan 25. Nah, 32 ditambah 1 maka hasilnya 33. Lalu di sini ada 210.212.191.30. Untuk selanjutnya itu 23 dikurang 1 maka hasilnya 22. Di sini 15 dikurang 1 maka hasilnya 14. Di sini 7 dikurang 1 maka 6. Nah, seperti ini hasilnya untuk IP network pada kelas C.
Nih, di sini IP awal dan IP akhir dari kelas C dan IP broadcastnya seperti ini. Nah, di sini seperti ini hasilnya untuk perhitungan IP kelas B dan IP kelas C. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.